Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Justiadi, salah satu dosen dari Politeknik Industri Logam Morowali, program studi Teknik Listrik dan Instalasi. Perkenalkan, saya kali ini akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Logika dan Kendali Sekuensial 2 dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Logika dan Kendali Sekuensial 2. Mata kuliah Logika dan Kendali Sekuensial 2 adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi D3 Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Industri Logam Morowali. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 1 SKS praktek selama 1 semester. Karena sistem pendidikan yang dianut pada Politeknik Industri Logam Morowali menggunakan sistem blok, di mana 1 SKS mata kuliah praktek diselesaikan dalam waktu 1 minggu pada blok minggu praktek yang setara dengan 43 jam per SKS dengan rincian 38 jam praktek di bengkel atau workshop atau laboratorium dan 5 jam kegiatan mandiri atau penugasan terstruktur. Dengan demikian, karena mata kuliah Logika dan Kendali Sekuensial 2 merupakan mata kuliah praktek 1 SKS, maka mata kuliah ini diselesaikan dalam waktu 1 minggu pada blok minggu praktek. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Logika dan Kendali Sekuensial 2 bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan melakukan perancangan kendali sekuensial yang akan diterapkan pada PLC untuk mengendalikan rangkaian pneumatik dan juga kemampuan untuk melakukan troubleshooting terhadap permasalahan kendali pada PLC pneumatik. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pengetahuan, teknik, keterampilan, dan ilmu matematika, sains, teknik, dan teknologi untuk memecahkan masalah rekayasa yang semi terdefinisi atau semi terstruktur pada bidang listrik dan instalasi industri logam. Mampu merancang sistem dengan memilih metode, komponen, atau proses yang memenuhi kebutuhan tertentu untuk masalah teknik yang bersifat semi terdefinisi atau semi terstruktur pada bidang listrik dan instalasi industri logam. Mampu membangun sistem sesuai hasil rancangan dengan kinerja yang bermutu dan terukur. Mampu melakukan pengujian dan pengukuran berdasarkan prosedur dan standar dan menyajikan hasil analisis data berdasarkan metode yang dipilih. Mampu melakukan komunikasi tertulis, lisan, dan grafis dalam lingkup pekerjaannya secara komprehensif. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan mampu diberi tanggung jawab pada pekerjaan dalam tim, serta mampu memimpin kelompok kerja, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi terkini yang terkait di bidang kelistrikan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan mata kuliah ini ada 3, yaitu mampu menerapkan prinsip dan tata cara kerja pada workshop, kegiatan laboratorium kelistrikan, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian mampu merancang dan membangun sistem PLC pneumatik. Kemudian mampu melakukan kegiatan pemeliharaan sistem PLC pneumatik. Dengan demikian, mata kuliah ini akan membahas tentang pneumatik, ladder diagram pada PLC, merancang, membangun, dan melakukan pengujian pada rangkaian sekuensial. Dan untuk membahas topik tersebut, mahasiswa diberikan studi kasus pada rangkaian sekuensial sederhana, kemudian penggunaan timer dan counter, serta diberikan permasalahan pada rangkaian sekuensial yang sudah mereka kerjakan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya e-book programmable
Logic Controller atau PLC, e-book Phonematic Basic Level, dan beberapa referensi lain yang dapat digunakan pada mata kuliah ini. Tentu saja yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos. Pembelajaran secara sinkronos dilakukan melalui bentuk pembelajaran praktikum di laboratorium, menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu metode studi kasus dan pembelajaran kooperatif, dengan cara memberikan studi kasus kemudian dikerjakan melalui praktek interaktif secara berkelompok dan juga praktek individu. Sementara pelaksanaan pembelajaran secara asinkronos dilakukan melalui LMS, Engineering Class Politeknik Industri Logam Morowali, untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengakses materi pembelajaran, penugasan, dan pengumpulan tugas yang diberikan. Dan juga dibuat WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Logika dan Kendali Sekuensial 2. Evaluasi hasil pembelajaran didapatkan dari 3 komponen utama, yaitu kegiatan praktikum, ujian praktek, dan nilai ekstra functional skills. Kegiatan praktikum terdiri dari 4 job sheet atau studi kasus yang dikerjakan secara berkelompok, yang di dalamnya memuat kriteria penilaian proses kerja, penilaian waktu pengerjaan, serta penilaian soft skill berupa kejujuran dan K3. Selanjutnya, kegiatan ujian praktek dilakukan secara individu dan mahasiswa wajib lulus pada ujian praktek. Ujian praktek dilakukan 1 kali dan jika gagal masih diberikan kesempatan 1 kali untuk ujian kembali. Kriteria penilaian pada ujian praktek adalah penilaian proses kerja dan waktu pengerjaan. Selanjutnya, penilaian ekstra functional skills dinilai secara individu dengan kriteria penilaian berupa laporan dan kedisiplinan. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kegiatan praktikum sebanyak 55%, ujian praktek sebanyak 25%, dan nilai ekstra functional skill sebanyak 20%, dengan total bobot hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Logika dan Kendali Sekuensial 2 untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut adalah contoh cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronos kegiatan praktikum di laboratorium pada hari kedua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu deh. Andi Hartawan, Alvira, Angga, Haryani Mulu, Arwin, Rini, Arya, Rosdiana, Awal, Bayu, Cesia, Diki, Edward, Ega, Fernando. Oke, hadir semua di. Hadir semua. Oke, sambil Bapak duduk ya. Oke, hari ini kita di hari kedua. Kemarin hari pertama kita sudah selesai job sheet 1 ya. Sekarang kita masuk ke job sheet 2. Sebelum ke job sheet 2, saya ingin tanya dulu pemahaman kalian tentang pertemuan kemarin. Masih ingat kira-kira pertemuan kita di hari pertama? Masih ingat? Masih ingat ya? Saya coba Angga, ya, apa yang dipelajari kemarin? Rangkaian daya kendali.
Ya. terus membuat notasi ilmiah Ya. dan membuat program pada PLC. Program pada PLC. Oke. Haryani, coba Haryani. Pertama itu membuat rangkaian daya, Rangkaian daya. membuat rangkaian kendali, Ya. ketiga itu membuat notasi ilmiah Ya. dan merangkai pneumatik dengan menggunakan PLC. PLC ya. Jadi ya betul ya. Jadi materi kita kemarin adalah intinya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa bisa mengendalikan rangkaian pneumatik menggunakan PLC ya. Nah, untuk bisa sampai ke situ kita harus bisa merancang dulu rangkaian daya ya, kemudian rangkaian kendali, kemudian membuat notasi ilmiah dan diagram langkah ya. Baru selanjutnya nanti kalian merangkai di trainer, kemudian bikin program PLC menggunakan ladder, kemudian diuji coba apakah programnya berhasil atau tidak ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke job sheet kedua. Job sheet kedua bisa dilihat di layar, yaitu membuat rangkaian PLC pneumatik menggunakan fungsi timer. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan job sheet 1 ya, hanya saja ini ditambahkan timer sebagai komponen yang akan kalian kerjakan di job sheet 2. Sehingga untuk capaian mata kuliahnya juga masih sama ya, bahwa di pertemuan kita hari ini kalian diharapkan untuk mampu merancang dan juga membangun sistem PLC ya yang akan mengendalikan pneumatik, tetapi dikhususkan di fungsi timer ya, di fungsi timer. Mengenai langkah-langkah kalian nanti di praktek sama saja dengan job sheet sebelumnya ya. Nanti saya jelaskan dulu fungsi timer seperti apa, kemudian selanjutnya kalian melakukan praktek di secara per kelompok untuk di trainer masing-masing. Kalian bisa lihat kalau misalnya nanti dibuka di program PLC-nya Coresys, untuk timer itu kita pakai ada namanya fungsi T-on ya. Ada fungsi T-on dan ada fungsi T-off ya. Apa ini T-on? T-on ini jadi ketika input dari T-on ini aktif, maka variabel outputnya menunggu waktu selama waktu tertentu untuk aktif ya. Kalau T-off, ketika inputnya aktif, outputnya akan ikut aktif, tapi ketika inputnya mati, maka timernya akan jalan beberapa lama, kemudian outputnya mati. Itu bedanya ya. Jadi kalau T-on, input aktif, menunggu waktu baru output aktif. Kalau T-off, input mati, menunggu waktu baru outputnya mati. Bisa dipahami? Bisa ya? Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana penggunaannya di PLC? Kalian lihat ini komponen T-on itu punya empat variabel. Ada input, ada PT, ada key, output, ada ET ya. Jadi ketika inputnya ini yang kalian lihat di sisi input kalian kasih nilai 1, maka ET ini akan jalan ya. ET akan jalan waktunya sepanjang input bernilai 1, maka ET akan jalan waktunya sampai dia memenuhi waktu yang kita kasihkan di PT. Ketika sudah sesuai waktu yang kita kasih di PT, maka outputnya akan bernilai 1 ya. Kira-kira gitu ya. Jadi untuk menentukan berapa lama T-on, maka kalian mengisi di waktu di mana? Di PT, gitu ya. Di PT ya. Bisa dipahami? Ada mau ditanyakan kira-kira untuk penggunaan timer? Belum ada? Ya, kalau belum ada, saya ingin kita coba dulu, saya coba dulu di trainer, kalian bisa lihat bagaimana penggunaan fungsi timer di PLC kemudian mengendalikan pneumatik. Ayo kita ke trainer dulu ya. Untuk selanjutnya, ketika kita sudah di trainer, maka yang perlu kalian perhatikan, yang pertama dibuat adalah membuat rangkaian daya, ya. Kemudian nanti rangkaian kendalinya, setelah selesai rangkaian kendali, baru kita program nanti di PLC ya, baru diuji coba. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana menggunakan timer untuk rangkaian pneumatik yang sederhana menggunakan 1 silinder dulu. Kita coba untuk rangkaian dayanya dulu. Ini kebetulan sudah ada silinder, tinggal kita tambahkan katup 5/2-nya ya.
selangnya kita hubungkan dulu ke sumber udara yang nomor 1. Kemudian pin 4 ke silinder, pin 2 ke silinder juga ya. Nah, ini rangkaian daya sudah terpasang. Di sini paham sampai sini? Paham ya. Sekarang kita ke rangkaian kendali. Saya butuh 2 sensor. Kita pakai limit switch saja ya. Ini untuk minimum dicoba sampai sini minimum, maksimum kalian cek dulu maksimumnya, baru pasang limitnya. Sensornya sudah terpasang, sekarang kabelnya ya, jumper-jumpernya. Ingat ini 24 volt, ya, ini 24, ini ground, 0 voltnya. Kita butuh, yang panjang. Ada yang butuh 24 dan? Tidak ada ya. Jadi kita pakai saja di, misalnya ini output 1, ini output 2, maka ini kita hubungkan ke output 1, ini output 2. Jangan lupa pasang ground ya. Ground. Bagian output sudah terpasang, sekarang sisa output. Output kita butuh ini, kita butuh 1 tombol ya. Untuk mengaktifkan, saya pakai yang ini. Ini terbalik. Kita ke 24 volt, kemudian masuk ke output, input 1. Kemudian sensor untuk minimum kita hubungkan juga. Yang normalnya apa dipakai? Bagus. Normal open. 2 atau 4? 4. Kembali open, 4. Kemudian pasang juga yang untuk maksimum. Nah ini saya bisa pasang di sini ya, untuk 24 voltnya. Nah ini rangkaian kendalinya sudah selesai. Sekarang sisa apanya lagi? Laddernya, laddernya di komputer. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke step mengaktifkan fungsi timer ya. Jangan lupa ambil pengaktifnya terlebih dahulu, kemudian kita ambil fungsi timer di fungsi ini ya. Di dalam standar function block, kemudian kalian buka timer, di dalamnya ada pilihan T-on, T-off, RTC, dan TP. Kalian pilih yang T-on. Nah, di sini kita tentukan dulu nama variabelnya, timernya adalah T1. Kemudian kita atur waktunya. Untuk atur waktu, kita pilih misalnya 2 second atau 2 detik. Cara menulisnya adalah T rest 2 second. 2 ini berarti 2 ya. Kemudian kita pilih untuk pengaktifnya adalah menggunakan K2. Nah ini sekarang fungsi timernya sudah selesai ya. Jadi setelah selesai dibikin laddernya ya, selanjutnya kita upload program dari sini masuk ke PLC ya. Setelah diupload, nah ini kebetulan yang ini sudah kita upload, maka kita coba tes. Pencet tombol. Ini belum dinyalakan. Pencet tombol, dia maju, kemudian menunggu selama 2 detik. Kita ulang. Pencet tombol, menunggu selama 2 detik.
baru mundur. Nah itu kira-kira fungsi timernya di sini, ya di sini. Menunggu 2 detik baru mundur. Nah ini tergantung berapa lama waktu kita mau berikan ya. Ada yang mau ditanyakan di contoh penggunaan timer ini? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya kalian akan mengerjakan job sheet 2. Mohon dimulai dari membuat dulu rangkaian daya di aplikasi, kemudian nanti setelah selesai baru kita lanjut ke trainer. Oke, silakan. Kalian perhatikan ya, untuk job sheet 2, nah kita akan mengerjakan ada 2 buah silinder yang ingin digerakkan. Nanti di sini di case-nya ini nanti akan ada fungsi timer ya. Jadi ketika nanti tombol start kalian tekan, maka silinder A mencekam plat, artinya silinder A maju ke depan, kemudian menunggu selama 2 detik. Di situ ada waktu, berarti ada fungsi timer kalian pakai ya. Kemudian setelah menunggu 2 detik, maka silinder B menekan paku keling, berarti silinder B-nya maju ya. Setelah silinder B maju, maka menunda lagi selama berapa? Selama 3 detik, berarti silinder B ditahan lagi selama 3 detik, berarti ini ada fungsi timer lagi yang kedua. Nah selanjutnya setelah mencapai waktu timernya, maka silinder B-nya dan silinder A mundur secara bersamaan ya. Jadi itu adalah case untuk job sheet kedua. Jangan lupa ini langkah-langkah yang perlu kalian kerjakan: membuat rangkaian daya, kemudian membuat rangkaian kendali, kemudian membuat list kebutuhan bahan dan komponennya, kemudian membuat diagram langkah dan notasi. Setelah itu baru kita masuk ke trainer ya. Jadi mohon diselesaikan dulu step 1 sampai 4, baru kita nanti akan masuk ke trainer. Pada saat sudah selesai step 1 dan 4, silahkan angkat tangan ya, kelompoknya angkat tangan, beritahukan ke saya bahwa Pak sudah selesai. Jadi setelah selesai saya periksa, kalau sudah oke baru kita masuk ke trainer ya, untuk praktek di trainer. Jelas ini? Jelas ya? Ya silakan dikerjakan. Rangkaian kendalinya, rangkaian kendali, oke. Berarti kelompok kamu silakan maju ke trainer ya. Ada lagi? Sudah selesai ya? Berapa? Sudah? Coba dicek, dipencet tombolnya. A plus, B plus. Oh bersamaan dia. Coba diulang sekali lagi. Berapa lama tundanya di sini? Kalau sini 2 detik Pak, di sini 3 Sini? detik. 3 detik. Oke. Berapa input sensornya ini? Outputnya itu Pak ada 6. 6. Outputnya? Outputnya itu 4. 4.
Yang mana fungsi timernya di situ, Vira? Yang mana timernya? Berapa timer mau pakai? 2. Timer 1 berapa detik? Yang mana? Oh ini ya. Jadi timer 2 ini. Oke. Saya coba sekali lagi, Dik. Dulu. Coba pencet itu. Oke. Oke. Sudah selesai, silakan dirapikan. Perhatian semuanya ya. Jadi hari ini kita sudah selesai job sheet 2 ya. Alhamdulillah seharian kita sudah menyelesaikan seluruh job sheet, seluruh kelompok sudah selesai mengerjakan perancangan sampai ke trainer masing-masing ya. Nah, jangan lupa di rumah dikerjakan laporan. Laporannya dikumpul besok. Kemudian untuk besok pagi sampai sore kita akan lanjut ke job sheet selanjutnya, yaitu job sheet 3 ya. Kita akan pindah nanti ke counter. Yang mohon dipelajari terkait counter di aplikasi, bagaimana penggunaannya. Untuk hari ini saya pikir cukup ya untuk hari ini, sehingga kita siap-siap untuk pulang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Dan sekaligus saya mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang kita lakukan selama 1 hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah logika dan kendali sekuensial yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah logika dan kendali sekuensial 2 untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Industri Logam Morowali. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, serta terima kasih saya ucapkan pada Politeknik Industri Logam Morowali, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.